Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 64. Coba Rafa tanya sama Om Sam aja. Rafael memutuskan untuk bertanya pada Semi. Saat itu Semi memang sedang ada di rumah, jadi langsung menjawab telepon. Tanpa basa-basi, Rafael menjelaskan kondisi Safa. Tanpa ada yang ditutupi, kecuali soal Safa yang ingin memberikan anaknya untuk dirawat oleh Hana. Baby blues itu bisa sembuhkan, Baby blues dapat hilang dengan sendirinya tanpa perawatan khusus, intervensi, atau pengobatan. Namun kalau gejala tidak hilang setelah beberapa minggu atau malah terasa memburuk, Safa mungkin menderita depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Mata Rafael membeliak mendengar kata depresi. Depresi, Depresi postpartum adalah keadaan ketika seorang ibu merasakan rasa sedih, bersalah, dan bentuk umum depresi lainnya dalam jangka waktu yang lama setelah melahirkan. Hal ini sering dikarenakan karena kelahiran bayi itu sendiri. Kelahiran bayi dapat memberikan dorongan perasaan dan emosi yang kuat, mulai dari kesenangan, kebahagiaan, hingga ketakutan. Lonjakan berbagai macam emosi ini yang berperan dalam terjadinya depresi postpartum. Sebagian besar ibu mengalami baby blues pasca persalinan setelah melahirkan. Kondisi tersebut biasanya meliputi perubahan suasana hati, tangisan, kecemasan, dan kesulitan tidur. Baby blues biasanya dimulai dalam 2 hingga 3 hari pertama setelah melahirkan dan bisa berlangsung hingga 2 minggu. Namun beberapa ibu mengalami bentuk depresi yang lebih parah dan bertahan lama. Itulah yang dikenal sebagai depresi postpartum atau depresi pasca kehamilan, pasca persalinan. Dalam kondisi yang jarang terjadi, gangguan mood ekstrim yang disebut psikosis postpartum juga dapat berkembang setelah melahirkan. Depresi postpartum bukanlah bentuk cacat karakter atau kelemahan seorang ibu. Terkadang itu hanya komplikasi melahirkan. Jika ibu mengalami depresi postpartum, perawatan segera diperlukan untuk mengelola gejala dan membantu ibu terikat dengan bayi yang baru lahir. Tapi bisa sembuh kan, Rap, Safa belum tentu mengalami depresi postpartum. Berdoa aja dalam beberapa hari kondisinya membaik. Ibu baru melahirkan itu memang super sensitif. Rafael masih menunggu Semi kembali bicara. Berikan makanan kesukaan Safa. Ajak dia jalan-jalan, gak perlu jauh-jauh. Di sekitar rumah aja buat cari udara seger. Di sini peran kamu juga penting, Rap. Kamu harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk keluhan-keluhan yang Safa sampaikan. Bicara dari hati ke hati dengan istri. Selanjutnya, coba duduk berdua dan ajak Safa untuk bicara. Ketika bicara, lihatlah matanya dan jangan lakukan perdebatan-perdebatan kurang penting. Bukankah menerapkan cara mengatasi baby blues, perdebatan justru bisa memperburuk kondisi yang dialami Safa. Penjelasan panjang dari Semi membuat Rafael mengerti. Ia harus benar-benar menjaga istrinya dengan baik. Jangan sampai Rafael kelepasan membentak seperti tadi. Ia masih saja merasa bersalah sampai saat ini. Rafael perlahan akan mulai melakukan apa yang disarankan oleh Semi. Ibu nginep di sini nggak apa-apa. Ibu khawatir soalnya. Iya, Bu. Biar ibu yang masak makanan kesukaan Safa. Rafael akan mencoba untuk kembali bicara pada istrinya, berharap Safa bisa diajak bicara. Entah bagaimana tanggapan mertuanya nanti jika tahu Safa seperti ini.
Rafael terlihat ragu untuk membangunkan karena Safa benar-benar terlelap. Ia memutuskan untuk meninggalkan istrinya itu dan melihat si kembar yang tadi sempat menangis. Si kembar mana? Udah tidur lagi, Pak. Ya udah, malam ini di kamar Bian dulu. Biar Bian nanti di kamar Ivi sama ibu saya. Baik, Pak. Rafael akan membangunkan Safa saat nanti waktu makan malam tiba. Istrinya itu memang butuh istirahat. Rafael juga menjadi saksi bagaimana saat istrinya bangun tengah malam karena si kecil menangis. Safa jelas kurang istirahat. Meski Rafael juga sama kurang istirahat, tapi kondisi mereka jelas berbeda. Mami mana? Tanya Bian. Mami lagi tidur, jawab Rafael. Kok tidurnya lama banget sih? Dari tadi siang, sautnya. Enggak apa-apa, Mami kan capek jagain dedek bayi. Makanya jangan ada yang nakal, jangan ada yang bikin Mami marah, oke? Baru saja Rafael masuk ke dalam kamar, Safa terlihat lebih segar karena habis mandi. Namun raut wajahnya tidak bisa berbohong. Rafael takut Safa masih berekspresi seperti itu di depan anak-anak. Bagaimana tanggapan mereka nanti? Senyum tersungging di bibir Rafael. Ia berjalan mendekat pada Safa yang duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut. Lelaki itu menyentuh pundak Safa dengan lembut dan mencium puncak kepala sang istri. Maaf, karena yang tadi aku yang salah, Safa menjawab dengan suara lirih. Enggak sayang, kamu enggak salah kok. Aku yang salah. Seharusnya aku enggak bentak kamu. Padahal kita bisa bicara baik-baik. Aku yang salah. Itu lagi yang keluar dari bibir Safa. Tolong, jangan menyalahkan diri sendiri. Aku tahu niat kamu itu baik. Aku bilang aku yang salah, jerit Safa. Sisir di tangannya bahkan langsung terjatuh. Nafas wanita itu memburu karena gejolak emosi. Ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Rafael sampai terlonjak kaget karenanya. Ia bingung dalam situasi seperti ini bagaimana menghadapi Safa. Ini pertama kalinya Rafael menghadapi sang istri yang begitu tak stabil emosinya. Aku yang salah. Gak seharusnya aku minta Hana buat rawat anak kita. Aku yang bodoh karena gak berpikir kamu bakalan marah. Jangan lagi minta maaf karena semua ini salah aku. Suara kursi berderit saat Safa berdiri lalu berjalan keluar kamar. Rafael meremas rambutnya frustasi. Gue harus gimana ini? Apa dulu Safa gini juga bisa melahirkan ketiga anaknya? Untuk saat ini Rafael memilih untuk diam. Daripada bicara nanti ujungnya akan salah lagi. Salah satu hal yang membuat Rafael lega adalah Safa yang terlihat biasa di depan anak-anaknya. Rafael bahkan tidak berani mendekat karena takut saat melihat Safa dirinya malah akan kembali terbakar emosi. Bu Yuni yang melihat Rafael berdiri jauh langsung melambaikan tangannya. Namun Rafael malah menggelengkan kepala dan beranjak dari sana agar Safa tidak melihat. Rafael memilih untuk duduk seorang diri di balkon. Ada aja cobaan, tapi emang ini kayaknya gue diuji di sini. Rafael tidak boleh mengambil hati apa yang dilakukan Safa, karena ia juga sebenarnya tahu istrinya tidak akan seperti ini. Hanya saja sekarang memang situasi yang membuat Safa berubah. Satu hal yang Rafael lupakan, ia tidak belajar bagaimana cara mengurus istri pasca melahirkan. Apalagi Safa melahirkan dengan cara operasi sesar. Rafael hanya belajar bagaimana mengurus bayi. Ia tidak tahu jika ibu si bayi juga membutuhkan dukungan dari suaminya agar lekas pulih. Kamu gak kerja? Betapa bahagianya Rafael saat ditanya oleh Safa. Tadi malam ia masuk kamar
saat memastikan Safa sudah tertidur dan keluar lagi sebelum Safa bangun. Enggak. Kenapa? Melihat tatapan Safa membuat Rafael tersadar. Kerja kok, tapi emang berangkat agak siang. Soalnya kerjaannya di lapangan. Ya udah, mandi sana. Aku siapin bajunya. Rafael menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kok bisa secepat berubah gitu ya? Seneng sih gue, tapi nanti kumat lagi nggak ya? Ngeri juga lihat dia marah kayak beruang kutub. Meski berat, namun Rafael berangkat. Tadi ia berbohong soal bekerja di lapangan. Hanya itu yang ada di benaknya. Setidaknya Safa tidak sampai marah lagi. Han, dulu Safa pernah ngalami baby blues. Karena tidak berani bertanya pada mertuanya, Rafael memilih bertanya pada adik iparnya. Rafael tidak bertanya pada Akil, karena mungkin Akil tidak akan tahu hal-hal seperti ini. Rafael memang dari rumah berangkat, tapi tidak ke kantor. Karena sebenarnya ia sudah mengambil libur beberapa hari sampai kondisi Safa membaik. Kerja pun sudah pasti tidak akan konsentrasi. Lama Rafael menunggu balasan dari sang adik iparnya itu. Setelah lebih dari 5 menit baru ada pesan masuk dari Hana. Setahu aku nggak pernah sih bang. Emang sekarang Kak Safa kena baby blues ya? Rafael tidak langsung mengetik pesan balasan. Kasih tahu nggak ya? Tapi kayaknya gue juga butuh bantuan Hana. Semoga aja cuma beberapa hari Safa kayak gini. Kalau lebih dari itu gue nggak bisa bayangin deh. Tapi jangan dulu ngomong ke Umi sama Abi ya. Jadi benar Kak Safa ngalami baby blues. Terus gimana kondisinya sekarang? Sejak kapan Kak Safa ngalaminya? Hana memberondong Rafael dengan berbagai pertanyaan. Baru kemarin siang aku juga udah bicara sama Om Sam. Semoga aja cuma beberapa hari doang. Pesan Rafael belum dibaca. Memang tidak seharusnya ia mengirimkan pesan pada jam seperti ini, karena ini waktunya orang untuk bekerja. Saat ini Rafael berada di sebuah kafe yang jaraknya dekat dengan kantor. Niatnya bukan untuk bersantai di sana, tapi situasi yang membuatnya ada di sana. Lelaki itu menghela napas panjang. Ia baru menyadari ternyata ujian pernikahan bukan hanya orang ketiga saja, tapi ada hal lain juga. Ponsel lelaki itu berdering, namun bukan nama Hana yang tertera, melainkan Santi, salah satu babysitter di rumah. Ada apa mbak? Tanya Rafael. Selang beberapa detik setelah menerima telepon dan mendengar Santi bicara, ponsel di tangan Rafael langsung terlepas dari tangan. Ia menyambar kunci mobil yang tergeletak di atas meja, lalu berlari keluar, menghiraukan barang-barang berharganya yang masih tertinggal. Bahkan ponselnya masih tergeletak di lantai. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab 65. Bye.